Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi dalam video ini adalah pointer ke objek. Agar materi dalam video ini mudah dipahami, sebaiknya terlebih dahulu kita sudah memahami beberapa hal. Yang pertama, kita sudah memahami function. Yang kedua, paham tentang pointer. Yang ketiga, mengerti tentang kelas. Dan yang keempat, paham tentang objek dalam bahasa pemrograman, khususnya paradigma pemrograman berorientasi objek. Adapun yang dimaksud pointer dalam materi ini adalah pointer yang dapat menunjuk ke alamat objek yang bertipe kelas. Kemudian pointer ini dapat mengakses kelas member, yaitu data dan function pada sebuah kelas dengan menggunakan operator arrow atau operator panah. Terdapat 3 bagian yang menjadi langkah-langkah untuk menerapkan pointer ke objek di dalam bahasa pemrograman. Yang pertama adalah bagian deklarasi pointer yang menunjuk ke objek sebuah kelas. Di bagian ini kita akan mendeklarasikan sebuah objek yang bertipe pointer sebagai instansiasi dari sebuah kelas. Format penulisannya adalah didahului dengan nama kelas, kemudian tanda asterisk atau bintang, kemudian diikuti dengan nama objek pointernya. Contoh di sini adalah sebuah kelas manusia yang kita instansiasi menjadi sebuah objek pointer OP. Bagian kedua adalah bagian di mana kita akan mengalokasikan memori untuk menyimpan kelas manusia dengan menggunakan keyword new. Di sini bentuk penulisannya didahului dengan objek pointernya, kemudian tanda sama dengan atau assign, kemudian diikuti dengan keyword new yang menjadi keyword untuk mengalokasikan atau memesankan memori ke komputer untuk menampung kelas manusia. Setelah itu adalah nama dari kelasnya. Contoh, di atas sini kita telah mendeklarasikan sebuah objek pointer namanya OP. Di sini objek pointernya adalah OP. Kemudian diikuti tanda sama dengan new dan nama kelasnya. Sebagai contoh di sini adalah kelas manusia yang sudah kita deklarasikan di atas sini. Langkah ketiga atau bagian ketiga setelah kita mengalokasikan memori, yaitu bagian di mana kita mengakses sebuah fungsi yang ada di dalam sebuah kelas dengan menggunakan operator arrow. Contoh, bentuk penulisannya atau format penulisannya didahului dengan objek pointer, kemudian tanda panah, lalu nama dari fungsi yang akan diakses yang berada di dalam sebuah kelas. Contohnya objek pointer namanya adalah OP. Kemudian tanda panah diikuti dengan nama sebuah fungsi yang ada di dalam kelas. Di sini nama fungsinya dicontohkan tampil data. Sebagai contoh penerapan, di sini kita telah memiliki sebuah kelas dengan nama manusia yang memiliki dua data. Yang pertama adalah data umur yang bertipe integer dengan nilai sama dengan 6.
Yang kedua, datanya adalah nama yang bertipe string dengan nilai atau yang berisi nama Rian. Kelas manusia ini memiliki sebuah fungsi yaitu show data yang tujuannya atau gunanya untuk menampilkan nilai yang ada di dalam variabel umur atau data umur dan untuk menampilkan nilai yang ada pada variabel nama atau data nama. Selanjutnya, kita harus mendeklarasikan sebuah objek yang bertipe pointer sebagai instansiasi dari kelas manusia. Diawali dengan nama kelas, yaitu kelas manusia, kemudian tanda bintang yang menandakan bahwa objek yang akan kita buat ini adalah bertipe pointer. Objeknya kita beri nama OP. Langkah berikutnya adalah memesan atau mengalokasikan memori untuk menampung kelas manusia. Caranya adalah diawali dengan nama objeknya, kemudian tanda sama dengan dan keyword new, kemudian diikuti oleh nama dari kelas yang akan ditampung, yaitu kelas manusia. Jadi di sini kita sudah mengalokasikan sebuah memori untuk menampung kelas manusia. Langkah selanjutnya adalah kita akan mengakses fungsi show data ini yang ada di dalam kelas manusia untuk menampilkan nilai yang ada pada variabel umur dan variabel nama dengan menggunakan operator arrow. Caranya adalah terlebih dahulu mengetikkan pointer objeknya, kemudian diikuti dengan tanda panah, dan selanjutnya adalah nama dari fungsi yang akan kita akses. Selanjutnya kita akan menjalankan kode program ini untuk melihat hasilnya. Nah, hasilnya adalah 6 dan Rian. Ya, 6 ini merupakan nilai dari umur, kemudian Rian adalah isi atau nilai dari nama. Di mana dua data ini ditampilkan melalui sebuah fungsi, yaitu fungsi show data yang diakses menggunakan operator arrow atau operator tanda panah.